Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Atur Suryagraha. Di sini saya akan membahas tentang bahasa surat. Yang pertama, bahasa surat adalah gaya penulisan formal dan sopan yang digunakan dalam surat. Hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, dan tata bahasa yang benar. Jadi, seberapa penting sih bahasa surat? Pentingnya penggunaan bahasa surat yang tepat termasuk memberikan kesan profesional, menghindari kesalahpahaman, menghormati penerima surat, menjaga hubungan bisnis, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan memahami dan mengaplikasikan bahasa surat yang tepat, seseorang dapat menyampaikan pesan dengan lebih efisien dan mempertahankan hubungan yang baik dengan penerima surat. Kesopanan dan etika dalam bahasa surat. Kesopanan dan etika dalam bahasa surat adalah tentang cara menyampaikan pesan dengan sopan, hormat, dan memperhatikan norma-norma sosial serta budaya yang berlaku. Jadi, meskipun dalam surat, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan serta sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Ciri-ciri bahasa surat. Yang pertama ada formal dan sopan. Yang dimaksud adalah menggunakan bahasa yang formal dan resmi, serta menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati penerima. Yang kedua, ada jelas dan terstruktur. Maksudnya adalah struktur kalimat dan penyampaian pesan yang jelas dan teratur. Yang ketiga, ada tepat dan sesuai konteks, yaitu tentang penggunaan kata-kata dan frasa yang sesuai dengan konteks dan tujuan surat. Dan yang keempat ada mengikuti format surat, yaitu tentang mengikuti format penulisan surat yang umum, termasuk salam pembuka, isi, dan salam penutup. Serta yang terakhir ada memperhatikan etika dan kesopanan, yang tadi sudah saya jelaskan di slide ketiga. Unsur dalam bahasa surat ada 7, yaitu tanggal, alamat pengirim, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, penutup, dan tanda tangan. Contoh kasus dalam bahasa surat. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan. Seorang pelamar pekerjaan menulis surat untuk mengajukan diri sebagai kandidat untuk suatu posisi di sebuah perusahaan. Yang kedua, surat pemberitahuan. Sebuah perusahaan mengirim surat kepada karyawan untuk memberitahu tentang perubahan jadwal kerja atau kebijakan perusahaan. Yang ketiga, ada surat permintaan informasi. Seorang mahasiswa menulis surat kepada pihak universitas untuk meminta informasi tentang program studi yang ditawarkan. Yang keempat, ada surat pemberitahuan resmi. Sebuah lembaga pemerintah mengirim surat kepada warga untuk memberikan pemberitahuan tentang proyek pembangunan di lingkungan mereka. Yang kelima, ada surat undangan. Seorang individu mengirim surat kepada teman atau keluarga untuk mengundang mereka datang ke acara spesifik, seperti pernikahan atau ulang tahun. Yang keenam, ada surat pengaduan. Seorang pelanggan menulis surat kepada perusahaan untuk mengeluhkan produk atau layanan yang tidak memuaskan. Serta yang ketujuh, ada surat pemberitahuan kenaikan gaji. Sebuah perusahaan mengirim surat kepada karyawan untuk memberitahu tentang kenaikan gaji atau tunjangan lainnya. Contoh kasus-kasus ini mencakup berbagai situasi di mana bahasa surat digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis dengan tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunikasi. Sudah pada puncak dalam presentasi saya, yaitu ada kesimpulan. Bahasa surat adalah cara formal dalam penulisan surat yang memperhatikan keformalan, kesopanan, dan etika. Penggunaan yang tepat dari bahasa surat membantu menyampaikan pesan dengan jelas, menghindari kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang baik. Unsur-unsur dalam bahasa surat termasuk tanggal, alamat, salam, isi, penutup, dan tanda tangan. Contoh kasus dalam bahasa surat meliputi surat lamaran kerja, pemberitahuan, undangan, dan lainnya. Dengan memahami dan menggunakan bahasa surat dengan baik, kita dapat berkomunikasi secara efektif dan bentuk tertulis. Cukup sekian pada presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.